Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Berjumpa lagi pada Renungan Malam GKJ Semarang Timur, 27 September 2021. Marilah kita siapkan hati dan jiwa kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, tuntun dan bimbing kami, supaya dalam kami merenungkan firman-Mu dapat kami resapi dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami serahkan renungan malam hari ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus-Mu kiranya bekerja atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus bab 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuasaan Allah dalam iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman-Mu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman-Mu, yaitu keselamatan jiwa-Mu. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan dari 1 Petrus bab 1 ayat 3 sampai yang ke-9, dengan tema besar yaitu bermazmur dan bersyukur. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, para TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat berharap bisa mendapatkan penghasilan yang besar untuk dapat hidup layak. Ada yang berhasil sehingga pulang ke tanah air membawa banyak uang, namun ada juga yang gagal. Banyak kasus TKI diperlakukan buruk oleh majikan mereka. Ada yang tidak dibayar, diperkosa, dianiaya, bahkan dibunuh. Orang-orang Yahudi Kristen terpaksa tinggal di perantauan, bukan untuk bekerja mengadu nasib, tetapi untuk menghindari penganiayaan karena mereka menjadi pengikut Kristus.
Tentu saja hidup mereka di perantauan tidak mudah. Ada banyak penderitaan yang harus mereka alami. Di dalam suratnya, Petrus memberikan penghiburan yang sangat diperlukan mereka dan mengingatkan keuntungan mengikut Kristus, yaitu yang pertama, dipilih Allah dan dikuduskan oleh Roh-Nya. Terdapat di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh berbahagia jika kita menjadi umat pilihan Allah. Hidup kita menjadi berarti. Kita dipakai Allah untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Yang kedua, memperoleh kehidupan yang penuh pengharapan. Dapat di ayat yang ketiga, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Semua harapan di depan dapat tercapai bersama Dia, yaitu bersama Tuhan. Yang ketiga, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat semar, dan tidak dapat layu. Ayat yang keempat. Apakah itu? Tidak lain adalah sebuah kehidupan yang kekal di surga, di mana Tuhan berada. Kehidupan kekal di surga bukan fata morgana atau khayalan belaka, tetapi sungguh nyata dan sungguh ada. Jika saat ini kita menderita karena Kristus, tetaplah setia karena Dia sedang memproses untuk membawa kita pada suatu kehidupan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang memiliki pengharapan pada umumnya memiliki semangat dan kekuatan untuk tetap berjuang dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam pengharapan itu, ia percaya bahwa di balik tantangan ada kemuliaan, di balik salib ada mahkota, di balik sengsara ada sukacita. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengharapan akan mudah putus asa. Pikirannya cepat mengalami kebuntuan. Setiap menghadapi masalah, sekecil apapun, ia sulit menemukan jalan keluar. Oleh sebab itu, miliki dan pegang teguh-teguh pengharapan kita yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah bagaikan api yang akan memurnikan iman kita. Jangan cepat putus asa apabila menghadapi cemoohan, fitnahan, perlakuan tidak adil dari dunia ini. Terimalah penderitaan sebagai kebahagiaan. Karena Tuhan memberi kekuatan saat kita harus menderita demi nama-Nya. Tuhan memberikan kesanggupan untuk menanggung saat hidup terasa tidak adil. Penderitaan akan membentuk karakter kita menjadi orang Kristen yang murni. Walaupun Tuhan tidak nampak, sesungguhnya Dia terus memantau anak-anak-Nya saat bergumul dengan kesusahan.
Pada waktunya segala susah derita akan berlalu, diganti dengan kemuliaan surgawi. Air mata pun akan dihapus dan diganti dengan sukacita abadi. Itu sebabnya apabila api pencobaan datang, kiranya semakin memurnikan iman kita. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah kita berserah pada Tuhan. Tidak mudah putus asa, tidak mengeluh, apalagi bersungut-sungut. Tetapi tetaplah kita bermazmur dan bersyukur dalam keadaan yang bagaimanapun menimpa kehidupan kita. Sebab pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi padamu pada malam hari ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau telah menuntun kami dalam kami merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kehidupan kami supaya mendapat hidup seturut firman-Mu dan selalu mengagungkan nama-Mu, supaya kami bisa menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya padamu. Karena hanya Engkaulah yang menjadi senderan kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan janji-janji-Mu, yang tidak pernah melupakan anak-anak-Mu di dalam keadaan apapun. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara renungan malam pada malam hari ini. Tuhan memberkati.